semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah paradoks geografis yang jujur aja luar biasa keren. Jadi gini, biasanya nih daerah pedalaman atau daratan yang terkurung pegunungan itu kan identik sama kata lambat, terisolasi, ya tertinggal lah pokoknya. Tapi tunggu dulu, ada satu tempat di Jawa Timur yang benar-benar mematahkan semua stereotip itu. Yap, Malang. Alih-alih tertinggal, wilayah ini tuh justru meledak, literally menjadi pusat inovasi dan peradaban yang super berpengaruh pada masanya. Pertanyaannya, kok bisa? Oke, mari kita selami hal ini. Kenapa wilayah pedalaman ini justru jadi pusat peradaban? Nah, sejarawan top Arnold Toynbee di tahun 1988 pernah bikin satu teori sejarah yang terkenal banget, namanya Challenge and Response, atau tantangan dan respons. Teori ini pas banget buat ngejelasin Malang. Masyarakat purba di sana itu nggak cengeng, mereka nggak menyerah sama alam yang ngurung mereka. Malah sebaliknya, mereka merespons tekanan lingkungan yang super berat itu dengan inovasi yang gila-gilaan. Setiap kali mereka berhasil menaklukkan satu rintangan geografis, boom, mereka jadi lebih kuat, siap ngadepin tantangan baru dan terus berjaya. Tapi, dari mana sih sebenarnya tantangan alam yang sebrutal ini bermula? Bagian pertama, misteri Danau Purba Malang. Mari kita lihat awal mula terbentuknya wilayah ini. Nah, untuk paham peradaban megah yang lahir di Malang, kita harus memutar waktu jauh banget ke belakang. Kita mendarat di era Pleistosen. Ini tuh zaman geologi jutaan tahun lalu yang, sangat nggak ramah buat kehidupan. Bayangin aja sebuah lanskap yang mengerikan, penuh kekerasan alam. Malang waktu itu dikelilingi sama gunung-gunung berapi purba maha besar yang lagi aktif-aktifnya, kayak Gunung Kawi Purba, Arjuno, dan Semeru. Boro-boro ada manusia yang bisa menetap, lingkungannya aja ganas banget. Lembahnya terus-terusan dihantam aliran lava pijar yang panas banget dari puncak, belum lagi sapuan lahar dingin, bener-bener kayak neraka bocor. Tapi proses transformasinya, sungguh luar biasa. Pertama, gunung-gunung api stratopurba raksasa itu meledak dengan sangat dahsyat. Letusan gila ini ngancurin puncak gunung dan ninggalin lubang kawah atau kaldera raksasa. Terus, lama-kelamaan, air hujan dari lereng gunung mulai ngisi cekungan maha besar ini dan jadilah sebuah danau purba yang luasnya minta ampun. Tapi alam belum selesai main-main nih. Gerakan dari dalam bumi dan letusan susulan terus aja ngirim lava dan lahar yang pelan-pelan numpuk dan mendangkalkan danau itu. Ditambah lagi, proses pengeringan ini kayak dipercepat sama aliran sungai berantas yang ngejebon jalan ke arah selatan. Hasil akhirnya benar-benar di luar dugaan. Danau purba raksasa itu mengering total dan ninggalin dataran dengan endapan tanah vulkanik yang suburnya kebangetan. Yang sekarang ya kita kenal sebagai dataran tinggi Malang. Masuk ke bagian kedua, Benteng Cawan Alam Raksasa. Kita intip seperti apa letak geografisnya. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah gimana bentang alamnya ini berfungsi. Setelah danaunya kering, topografi baru Malang ini ngebentuk sesuatu yang super strategis dan unik. Sebuah cawan besar yang dipagari oleh struktur alam itu sendiri. Alam kayak sengaja ngebangun benteng yang nggak bisa ditembus, pakai dinding-dinding gunung yang menjulang tinggi banget. Di utara ada Gunung Anjas-Moro, Welirang, Arjuno, dan Bromo Tengger. Di timur dijaga Semeru, Kawi di tengah, dan barisan pegunungan Kendeng ngebenteng di selatan. Ini tuh tembok benteng alami yang nyaris mustahil dilewati pasukan tentara dalam jumlah besar. Tapi yang namanya benteng pasti butuh pintu gerbang kan? Ternyata, di sela-sela rapatnya dinding gunung itu, alam cuma nyisain 5 celah atau lembah sempit sebagai jalur rahasia buat keluar masuk. Lanjut ke bagian ketiga, titik strategis Gerbang Lawang. Ini nih akses utamanya. Dari 5 jalur sempit tadi, ada satu gerbang di utara yang paling krusial. Bukti arkeologisnya juga jelas banget. Coba lihat istilah Jalang Palawang ini. Kata ini tertulis jelas di Prasasti Tembaga Katiden II dari tahun 1317 Saka. Istilah ini merujuk ke semacam pajak atau retribusi jalan raya kuno gitu. Celah lawang ini adalah pintu akses utama yang ngehubungin pedalaman Malang yang hasil buminya melimpah ruah ke pelabuhan-pelabuhan internasional yang super sibuk di utara, kayak Pasuruan dan Surabaya. Makanya, jalur gerbang ini trafiknya padat banget, sangat vital, dan pastinya cuan banget buat ditarikin pajak. Ya, mirip-mirip jalan tol kuno zaman kerajaan lah. Logikanya gini, karena nilai ekonomi dan posisinya yang super strategis secara militer, siapapun yang pegang kendali atas gerbang lawang, berarti dia yang ngontrol detak jantung wilayah ini. Raja Wisnuwardana aja, demi kepentingan geopolitik, sampai mindahin ibu kota kerajaannya, Tumapel, ke arah utara menuju Singosari, cuma biar bisa lebih dekat mantau gerbang ini. Terus,
Waktu Jayakatwang mau nyerang Singosari, PR pertamanya apa coba? Ya ngamanin Lawang dan ngebangun kubu militer di Mamaling. Bahkan, ratusan tahun kemudian, pemerintah kolonial Hindia Belanda juga sadar akan hal ini dan ikut-ikutan bikin tangsi militer di sana. Intinya, nguasain Lawang itu sama aja kayak pegang kunci gemboknya Malang. Bagian keempat, basis pertahanan 5 kerajaan. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini terbentuk di lini masa. Kombinasi yang langka banget ini, tanah subur bekas danau plus dinding gunung pelindung, bikin para penguasa kuno di Jawa ngiler pengen nguasain. Kita bisa lihat jelas gimana Malang jadi magnet inovasi dan pusat pemerintahan. Dimulai dari abad ke-8, Kerajaan Kanjuruhan jadi kerajaan tertua di Jawa Timur yang mangkal di sini. Terus, lompat ke tahun 929 Masehi, Empu Sindok mindahin pusat kekuasaan Mataram kuno juga ke wilayah ini. Lanjut, di 1222, berdirilah Tumapel atau yang lebih ngehits kita kenal sebagai Singhasari. Masuk era kejayaan Majapahit, Malang tetap jadi wilayah penting buat kerajaan bawahannya, Kabalan. Dan terakhir, di abad ke-16, ada Kerajaan Sengguru. Bayangin, 5 era kerajaan yang beda-beda, semuanya manfaatin benteng alam yang sama. Salah satu alasan kenapa Malang selalu jadi primadona adalah taktik militer kuno yang namanya truk bal basis. Ini ngebuktiin seberapa jeniusnya seorang Empu Sindok. Waktu Mataram kuno harus buru-buru dipindah dari Jawa Tengah karena situasinya lagi kacau, Empu Sindok ngelihat geografi Malang itu sebagai tempat persembunyian absolut, sebuah basis mundur yang super aman buat konsolidasi militer. Dinding-dinding gunungnya gak napas buat tentaranya nyusun ulang kekuatan. Dan yang bikin takjub, fungsi truk bal basis ini terus dipakai berabad-abad setelahnya. Tokoh-tokoh pejuang tangguh kayak Trunojoyo, Untung Suropati, sampai Laskar Pameran Diponegoro, semuanya jadiin dataran tinggi Malang ini sebagai tempat ngaso dan pemulihan dari kejaran musuh. Nah, mari kita soroti taktik pertahanan spesifik di tahun 1222 Masehi. Waktu itu, Sri Ranggarajasa atau Ken Arok abis menang telak ngalahin Raja Kertajaya dari Kediri di pertempuran berdarah Gantar. Habis itu, dia kan harus bikin ibu kota baru yang super aman buat kerajaannya, Tumapel. Keputusannya apa? Dia milih lokasi pemerintahan yang letaknya bener-bener gila, jenius banget. Titik ini nggak cuma dipagari benteng gunung dari jauh, tapi juga diikat dan dilindungi secara alami sama 3 sungai sekaligus. Sungai Brantas, Bango, dan Amprong. Ini sih literal bikin pertahanan air berlapis yang ngelilingin kerajaan di dalam benteng gunung itu sendiri. Cerdas banget kan? Dan sejarah epik tentang fungsi benteng alam raksasa ini nyampe di klimaksnya pada abad ke-16 waktu berdirinya Kadatuan Sengguru. Di saat kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa pada rontok satu persatu digilas ekspansi Kesultanan Demak, Sengguru ini malah bisa bertahan paling lama. Kok bisa? Karena mereka cerdik, naruh kerajaan di titik paling terisolasi di Malang, jauh di pedalaman pegunungan Kendeng Selatan, plus dihalangi jurang curam, Sungai Brantas, dan metro. Alam bener-bener jadi perisai, fisik yang bikin pasukan Demak garuk-garuk kepala. Demak aja sampai butuh waktu lama banget, baru di tahun 1545 Masehi mereka akhirnya bisa nembus rintangan alam itu dan naklukin Sengguru. Bagian kelima, geografi penentu nasib sejarah. Sebuah rangkuman dari perjalanan ini. Dan ini secara brilian menggambarkan keseluruhan inti paparan kita hari ini. Kisah wilayah Malang ini ngasih bukti nyata kalau bentang alam, letusan gunung, sampai aliran sungai, itu secara harfiah bisa mendikte arah peradaban manusia. Di sisi kiri, kita ingat-ingat lagi geologi masa lalu Malang yang super ngeri. Kawah gunung meledak hebat, jadi danau purba yang ganas, terus mengering jadi dataran yang keperangkap dinding gunung raksasa. Secara teori klasik, tempat tertutup itu harusnya terisolasi habis. Tapi coba lihat hasil akhirnya di sebelah kanan. Justru karena dinding pertahanan alam itulah, ditambah tanah bekas danau vulkanik yang kesuburannya nggak masuk akal, Malang bertransformasi ngelawan segala rintangan jadi salah satu sentra peradaban terdahsyat dan paling berpengaruh di Pulau Jawa. Pada akhirnya, pemahaman ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang cukup tajam. Kalau alam tidak pernah membentuk cawan raksasa ini, akankah peradaban sebesar itu pernah lahir di sana? Balik lagi ke teori challenge and response dari Arnold Toynbee di awal tadi. Kita jadi sadar kalau justru karena tantangan alam yang seberat dan seunik itulah, akal budi manusia purba dipaksa berevolusi dan ngasih respons yang gokil banget. Seandainya Malang cuma dataran rendah biasa yang terbuka lebar, mungkin wilayah ini cuma bakal jadi tempat numpang lewat doang, gampang digempur musuh dari luar. Dia nggak bakal pernah melahirkan 5 kerajaan besar Nusantara. Jadi sejarah itu nggak melulu soal nama raja, tanggal atau taktik perang ya. Sejarah itu secara harfiah diukir dan diarahkan oleh aliran magma, letusan gunung purba, dan bentukan kawah raksasa yang kita injak hari ini. Terima kasih udah nemenin saya nelusurin sejarah seru ini. Teruslah menggali rasa ingin tahu kalian, dan sampai jumpa di paparan menarik berikutnya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.